Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya seperti biasa, mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan pemahaman ilmu. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Pada kali ini mata pelajaran bahasa Indonesia tentang cara berkembang biak tumbuhan. Cara berkembang biak tumbuhan ada dua. Yang pertama generatif dan yang kedua adalah vegetatif. Bagian perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan pada tumbuhan bunga. Sudah. Ini di tumbuhan bunga saja. Bunga memiliki bagian antara lain, pertama memiliki tangkai atau batang, yang kedua kelopak bunga, tiga mahkota bunga atau perhiasan bunga, empat benang sari atau kelamin jantan pada bunga, dan kelima adalah putik yang merupakan bagian kelamin betina pada bunga. Perkembangan biakan pada tumbuhan berikut adalah vegetatif. Dan perkembangan biakan vegetatif ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah vegetatif alami dan yang kedua vegetatif buatan. Yang pertama vegetatif alami adalah perkembangbiakan tidak kawin atau tanpa bantuan manusia. Dan ini mempunyai beberapa jenis vegetatif alami ini. Spora. Yang pertama spora. Terdapat bintik-bintik hitam di daun bagian bawah. Nah, bintik hitam tersebut disebut kotak spora, dan tumbuhan yang mengalami vegetatif spora itu pada tumbuhan jamur, lumut, dan palem. Yang kedua, vegetatif alami adalah umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang menggelembung dan tertanam di dalam tanah. Jenis umbi ada tiga. Yang pertama adalah umbi lapis. Ini terdapat pada tumbuhan bawang bombay, bawang putih, dan bawang merah. Yang kedua adalah umbi akar. Contohnya singkong, wortel, dan lobak. Dan yang terakhir jenis umbi adalah umbi batang. Contohnya pada tumbuhan kentang. Vegetatif alami berikutnya adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan anakan yang tumbuh di samping induknya. Contoh, pohon pisang, pohon bambu, dan tebu. Vegetatif alami berikutnya adalah geragi. Adalah batang yang menjalar di permukaan tanah. Vegetatif alami berikutnya adalah rizoma. Adalah akar tinggal atau akar tongkat. Contohnya pada tumbuhan tanaman jahe dan temulawak. Itulah vegetatif alami. Dan yang kedua adalah vegetatif buatan. Artinya apa? Terjadi dengan bantuan manusia. Contoh apa saja modelnya, jenisnya stek. Menanam bagian tumbuhan yang dipotong. Yang kedua mencangkok, dan mencangkok ini hanya bisa dilakukan pada tumbuhan dikotil atau berbiji tunggal. Vegetatif buatan berikutnya adalah okulasi, menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan. Vegetatif buatan berikutnya adalah mengenten, menggabungkan dua tanaman sejenis. Vegetatif buatan berikutnya adalah merunduk, menyentuhkan ranting pada tanah. Dan yang ketiga dan berikutnya adalah vegetatif buatan kultur jaringan
atau menanam jaringan. Nah, jelas bagi kita ambil kesimpulan pada pelajaran kali ini, berarti perkembangbiakan tumbuhan terjadi dua macam, pada bunga generatif dan pada tumbuhan atau pohon yaitu vegetatif. Vegetatif pun terbagi menjadi dua bagian. Ada vegetatif alami dan yang kedua adalah vegetatif buatan. Baik, kita akhiri pelajaran kita pada kali ini. Kalian tetap semangat belajar, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada orang tua, dan selalu menjaga kesehatan sesuai protokoler kesehatan COVID-19. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.